Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Derek Jefferson dengan NIM 205190025, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Topik yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap seorang bos pelayaran di Kelapa Gading oleh seorang karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Dalam sebuah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan kepada seorang bos pelayaran yang dilakukan oleh seorang karyawatinya. Dalam hal ini, pembunuhan tersebut dilakukan karena didasari motif sakit hati oleh korban tersebut lantaran sering dilecehkan dengan berbagai perkataan, yaitu sering dimarahin, sering dikatakan perempuan tidak laku, bahkan sering diajak melakukan hubungan luar suami istri, yaitu hubungan persetubuhan. Selain motif sakit hati, pelaku tersebut kerap takut dilaporkan oleh bosnya lantaran diduga menggelapkan uang pajak perusahaan tersebut. Akan hal ini yang menjadi kekhawatirannya, ia pun mengambil inisiatif untuk menghabisi nyawa korban tersebut. Atas kekhawatiran tersebut, Nur Lutfia pun meminta tolong kepada R alias MM untuk menghabisi nyawa bosnya. Awalnya R alias MM yang merupakan suami siri pun tidak menghiraukan permintaan tersebut. Namun karena Nur Lutfia telah mengaku mendapat ancaman dari bosnya, yang bersangkutan R alias MM yang merupakan suami siri itu pun menyetujuinya. Nur Lutfia pun telah menyiapkan uang senilai 200 juta untuk mencari pembunuh bayaran. Setelah itu mulailah merencanakan pembunuhan tersebut. Dari kasus ini terdapat beberapa peran dalam pembunuhan berencana tersebut, mulai dari otak pelaku si pembunuhan tersebut, pihak yang merencanakan perbuatan tersebut, orang yang menyiapkan senjata api tersebut, hingga joki dan eksekutor pada peranan pembunuhan berencana tersebut. Dalam isu ini terdapat 3 hal yang akan diulas, yaitu yang pertama, apakah Nur Lutfia mempunyai motif yang kuat dalam melakukan aksi pembunuhan berencana tersebut, dan yang kedua, apa ancaman hukuman yang layak diterima oleh Nur Lutfia, dan yang ketiga, siapa sajakah yang membantu Nur Lutfia dalam melakukan aksinya tersebut. Dalam hal analisis terkait kasus pembunuhan berencana ini, terdapat 3 pasal yang dapat kita jadikan acuan, yaitu pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun, serta pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara, serta pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951. Ketiga pasal ini harus kita pilah karena bahwasannya pada pembunuhan berencana ini terdapat para peran yang berbeda dalam kasus pembunuhan berencana ini. Dalam pasal 340 KUHP ini lebih berpotensial dikenakan kepada otak atau inisiator serta perencana pembunuhan kepada bos pelayaran tersebut, karena hal tersebut telah memenuhi kualifikasi dalam konteks pembunuhan berencana. Serta pasal 338 KUHP ini dikenakan kepada para eksekutor yang telah menghabisi nyawa korban tersebut, karena dengan sengaja untuk menghabisi nyawa korban tersebut dengan mendapat perintah dari perencana pembunuhan tersebut. Dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia tahun 1951. Hal tersebut diperuntukkan kepada para pihak yang mencari senjata api dan menyiapkan senjata api bagi eksekutor tersebut untuk keberlangsungan eksekusi tersebut. Terdapat 6 fakta yang dikemukakan terkait kasus pembunuhan berencana ini, yaitu yang pertama, si otak atau inisiator pembunuhan berencana ini mengaku 2 kali kesurupan almarhum orang tuanya, dan juga diduga motif kuat pembunuhan berencana, dan juga Nur Lutfia menguras tabungannya senilai 200 juta untuk mencari pembunuh bayaran, dan juga yang merencanakan kasus pembunuhan berencana ini sejak Maret 2020 dan mengeksekusi korbannya
pada Agustus 2020, ia diduga menggelapkan uang bensin pada perusahaan pelayaran tersebut, dan juga ia diduga tidak hanya menggelapkan uang bensin dari perusahaan tersebut. Dari keenam fakta ini, menurut saya terdapat 3 fakta yang menjadi fokus penting, yaitu dugaan motif pembunuhan, Nur Lutfia menguras tabungannya senilai 200 juta, dan merencanakan pembunuhan sejak Maret 2020 dan menghabisi korban pada Agustus 2020. Karena ketiga fakta ini sangat relevan dengan aksi kejadian tersebut. Dalam hal pembunuhan berencana ini terdapat 2 unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Dan yang menjadi unsur subjektif adalah dengan sengaja dan dengan terencana terlebih dahulu untuk menghabisi nyawa orang lain. Sedangkan menjadi unsur objektif adalah perbuatan menghilangkan nyawa dan objeknya adalah menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal sengaja dan terencana terlebih dahulu adalah sangat jelas, karena akan hal ini memunculkan unsur objektif, yaitu telah menghilangkan nyawa orang lain. Perampasan nyawa ini dilakukan dengan senjata api berupa pistol sebagai alat bukti. Tapi jika kita sandingkan dengan pelaku-pelaku lainnya yang dijerat dengan pasal 338 KUHP ini, yang meliputi 3 unsur, yaitu yang pertama dengan sengaja, barang siapa, dan menghilangkan atau merampas nyawa orang lain. Dengan ketiga unsur tersebut, yaitu barang siapa, dengan sengaja, dan merampas nyawa orang lain tersebut, telah tepat dikenakan kepada eksekutor tersebut yang telah menembak mati bos pelayaran tersebut. Karena dalam frasa barang siapa dengan merampas atau menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan menghilangkan nyawa orang lain tersebut sangat tepat dan telah dilakukan oleh eksekutor tersebut. Hal ini dapat dijerat dengan pasal 338 dan boleh diterapkan dalam pasal ini. Nah, yang saya sampaikan tadi adalah merupakan penerapan hukum dan analisis dalam kasus tersebut. Sebagai kesimpulan, pasal 340 KUHP ini dapat dikenakan kepada otak atau inisiator pembunuhan berencana tersebut dan para pihak yang telah merencanakan pembunuhan tersebut. Sedangkan pasal 338 KUHP ini dapat dijerat kepada para eksekutor yang telah menembak mati pos pelayaran tersebut. Dan yang terakhir, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 dapat dijerat kepada para pihak yang telah menyiapkan senjata, para penyedia senjata, dan para memberi senjata kepada para eksekutor itu untuk dijadikan sebagai alat atau media untuk mengeksekusi korban tersebut. Demikian yang telah dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kasus pembunuhan berencana terhadap seorang bos pelayaran di Kelapa Gading oleh otak atau inisiator karyawatinya sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.